Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi abniyatil fi'l. Faslun fi abniyatil mudhari'il ma'lum wal majhul. Fasal ini menjelaskan tentang mabninya fi'il mudhari'. Nanti kalau kemarin tadi malam kita akan bahas fi'il madi. Sekarang kita akan membahas fi'il mudhari', baik secara maklum atau majhulnya. Malam kita membahas fi'il madi, mabninya fi'il madi ada tiga. Kemudian mabni fathah, mabni dhamma dan juga mabni sukun. Dan mabni sukun sedangkan sedangkan majhulnya kalau di fi'il madi adalah dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Nah, sekarang kita masuk kepada fi'il mudhari'. Mudhari'an sim bi hurufin na'ti haitsu li masyhuril ma'ani ta'ti. Tandanya fi'il mudhari' adalah dimulai dengan huruf mudhara'ah yang dikumpulkan dalam lafaz na'ti dengan ketentuan menunjukkan arti yang telah masyhur. Fi'il mudhari' pasti ya, ini fi'il mudhari' itu pasti didahului oleh huruf mudhara'ah. Fi'il mudhari' itu pasti didahului oleh huruf mudhari'. Gak mungkin ada fi'il mudhari' tapi gak dimulai dengan huruf mudhari'. Huruf mudhari' itu ada alif. Alif apa kemudian? Ya, Ada alif, kemudian ada ya. Ini ya cuma nggak berharkat karena fontnya. Alif ya, kemudian ta ya, kemudian nun. Ana itu atau na'ti atau hamzah. Itu hamzah ya, hamzah. Ini hamzah ya. Hamzah ya ta nun. Makanya haitsu haitsu li masyhuril ma'ani ta'ti yang maknanya sudah maklum atau masyhur kita ketahui. Yang maknanya adalah maklum atau masyhur sudah kita ketahui. Berarti maknanya kalau yang hamzah menunjukkan apa maknanya ini? Saya. Monggo. saya Menggunakan saya. Apa istilahnya apa? Istilahnya dalam ilmu Anas. surufnya itu apa? Anas. Iya, Anas. maksudnya istilahnya itu apa? Mutakallim wahda. Oh, mutaka. Iya. Menunjukkan mutakallim wahda. Ya kalau maknanya nah. Menunjukkan mutakallim wahda berarti akulu saya makan. Ansuru saya menolong. Af'alu saya melakukan. Adribu daraba yadribu adribu saya memukul. Hamzah itu karena Hamzah menunjukkan mutakallim wahda. Kalau iya, ini menunjukkan apa? Mudzakkar gaib. Kalau iya mudzakkar waib ya. Kalau iya mudzakkar waib. Yadribu dia memukul. Yansuru dia laki-laki ya.
Yansuru dia menolong. Yansuru dia menolong. Yaf'alu dia melakukan. Karena ya menunjukkan mudzakkar ghaib. Kalau tak menunjukkan, Mu'annas goibah dan mudzakkar mukhatab. nah kalau ini menunjukkan dua ya. Ada kalanya mu'annas ghaibah, ada kalanya mudzakkar mukhatab. Mukhatab. Taf'alu kamu melakukan berarti mudzakkar mukhatab. Taf'alu, mada taf'al? Mada ta'mal? Mada ta'mal? Apa yang kamu lakukan? Mada taqra? Apa yang kamu baca? Mada taktub? Apa yang kamu tulis? Hiya taktubud darasa. Dia berarti taktubu hiya taktubud darasa. Berarti taknya itu adalah muannas ghaibah. Muannas ghaibah. Kalau contohnya hiya taktubud darasa. Mada taktubu ya akhi? Berarti mudzakkar mukhatab. Nun menunjukkan Mutakallim ma'al ghair. mutakallim ma'al ghair. Nadribu kami memukul. Najlisu kami duduk. Kami duduk. Nata'allamu kami belajar. Nata'allamu kami belajar. Ya. Nah, itu makanya haitsu limasyhuril ma'ani ta'ti yang maknanya sudah maklum atau masyhur kita ketahui. Kalau alif menunjukkan mutakallim wahda, hamzah menunjukkan mutakallim wahda, ya menunjukkan mudzakkar ghaib, tak menunjukkan mudzakkar mukhatab atau muannas ghaibah. Kalau nun menunjukkan mutakallim ma'al ghair. Mutakallim ma'al ghair. Lah. Fa in bi ma'lumin fa fathuha wajib illa ruba'i wairu dhammin mujtanab. Fi'il mudhari mabni ma'lum. Fi'il mudhari mabni ma'lum. Ma'lum majhul. Istilahnya gini ya. Ma'lum majhul maf'ul fa'il. Fa'il maf'ul. Itu istilah sama. Maklum itu istilah lainnya mabni fa'il. Majhul itu istilah lainnya mabni maf'ul. Itu. Maklum istilah lainnya fa'il. Majhul istilah lainnya adalah maf'ul. Itu maksudnya sama. Cuma namanya beda. Sama dengan musanna dengan isim tasni itu sama. Cuma namanya saja yang beda. Musanna atau isim tasniya. Maklum atau fa'il, majhul atau maf'ul. Dalam ilmu sorof ya. Dalam ilmu sorof. Bukan fa'il-fa'il. Ya pokoknya itulah. Kalau fa'il-fa'il dalam, ini kan mabninya saja. Kalau fa'il dalam nahunya kan pelan-pelan subjeknya. Kalau maf'ul objek. Tapi ini mabni dalam segi sorof. Fi'il mudhari mabni ma'lum. Mabni ma'lum ini bukan majhul. Itu huruf mudhari'anya berarti na'tinya hamzah ya nun ta itu harus dibaca fathah kecuali fi'il rubai maka harus dibaca dhammah. Yang semua huruf mudhari'ah dari fi'il mabni ma'lum semua tasrifan itu pasti dibaca fathah. Semuanya. Ini yaf'ilu yadribu terus semua wazan pasti dibaca fathah kecuali hanya ada satu yaitu di bab rubai. Di bab rubai fa'lala yufa'lilu. Kalau yang lain yang dari sulasi yang 6 wazan maka aturannya fi'il mudhari'nya huruf mudhari'ahnya itu dibaca fathah. Huruf mudhari'ahnya dibaca fathah. Huruf mudhari'ahnya dibaca fathah.
Untuk mujarrad ini yang dibaca dhamma. Pengecualian ini. Baik yang rubai mujarrad ataupun rubai mulhaq sama. Ataupun rubai fi'il sulasi mazid rubai. Pokok yang tiga itu sudah. Rubai baik rubai. Soalnya rubai kan macamnya ada tiga. Ada rubai mujarrad, ada rubai mujarrad, semua dari yang berbangsa-bangsa rubai itu. Rubai, rubai mujarrad, kemudian rubai mulhaq, rubai mulhaq, sulasi, mazid, rubai. Ini kan sama. Jadi ini selain yang tiga ini yang berupa rubai-rubai ini, maka semua huruf mudhari'ahnya nanti dibaca fathah kecuali yang empat ini. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan sama-sama terdiri dari huruf empat. Sama-sama terdiri dari empat huruf. Yang rubai mujarrad empat huruf, rubai mulhaq empat huruf, fi'il sulasi mazid rubai empat huruf. Nanti semisal kalian menemukan lafaz yang itu terdiri dari empat huruf. Bagaimana cara menentukan apakah itu masuk ke rubai mujarrad, apakah masuk ke rubai mulhaq, apakah masuk ke fi'il sulasi mazid rubai. Ada lafaz yang memang ya ada lafaz yang terdiri dari empat huruf, sedangkan dalam ilmu sharafnya lafaz yang terdiri dari empat huruf itu ada kalanya fi'il rubai mujarrad, ada kalanya fi'il rubai mulhaq, ada kalanya fi'il thulasi mazid rubai. Kira-kira ketika ada terdapat empat huruf, gimana cara membedakan, oh ini masuk mujarrad, oh ini masuk ke mulhaq, oh ini masuk ke fi'il thulasi mazid rubai. Bagaimana? Ayo monggo silakan. Harokatnya Ustaz. Harganya. Coba coba kasih contoh dulu. Yang empat huruf. Kira-kira kita mau menentukan ke yang mana nanti. Coba kasih contoh dulu. Silakan terserah mau contoh apa saja. Yufa'lilu. Yang bukan wazan, bukan wazan. Mauzun, mauzun. Lihat di kitab, lihat di Quran atau apa. Mauzun. Mauzun. Yuk, apa? Misal, oke lah, gampang. Misal gini. Syaryafa. Misal, Syaryafa. Syaryafa yusyaryifu. Ini syaryafa
masuk ke rubai mujarad, rubai mulhaq, atau fi'il thulasi mazid rubai. Silakan. Nanti sama dengan alasannya ya. Kira-kira kalian memasukkan ke ini apa alasan? Alasannya yang penting kan, bukan cuma tebak-tebakan. Ada berapa orang ini? Ada Uhti, ada Ahli Fahmi, ada Vicky ada Zakaria. Vicky baru gabung kayaknya ya. Ahli Vicky, yo, monggo. Syariofa, 4 huruf masuk ke yang mana dan kenapa nanti? Tidak maklum Ustaz. Loh, kita belum bahas Tidak belum bahas maklum majhul enggak. Cara mujarrad. menentukan ini kan rubai mujarrad 4 huruf, rubai mulhaq 4 huruf, sulasi mazid rubai kan sama-sama 4 huruf gitu maksud saya. Lah, ketika kita menemukan di Al-Qur'an di kitab ada 4 terdiri dari lafaz, ada fi'il yang terdiri dari 4 huruf lah. Kita untuk ini kan sudah kita bahas semua kemarin. Mujarrad itu bagaimana, mulhaq itu bagaimana, sulasi mazid rubai itu bagaimana. Ini 4 huruf. Lah, kira-kira ini masuk ke yang mana? Monggo, terserah, bebas berpendapat. Syariah. Rubai mujarad. Rubai mujarad, oke. Akhi Muhammad Fadil, kenapa antum mengatakan rubai mujarad? Huruf asli yang ikut wajan pa'lala. Mengikuti wazan fa'lala. Hmm. Oke, coba. Yang lain dulu, ada lagi. Monggo, gimana? Satu kali, satu lagi. Oke, bentar, saya tulis yang lain dulu. Oke. Kalau syariafa ini masuk kepada fi'il rubai mulhaq. Kenapa kok masuk kepada fi'il rubai mulhaq? Karena syariafa adanya adalah syarofa. Asalnya 3 huruf. Syarofa. Asalnya 3 huruf. Atau syarofa syarifa ya. Ikut wazan apa? Asalnya intinya itu adalah 3 huruf. Sebentar, saya lihat. Ada pasien dia. Hah? Ada pasien. Oke. Intinya ini ada 3 huruf ya, syarofa. Nah, ditambah iya ini untuk disamakan dengan fi'il rubai mujarrad secara tasrifannya. Secara tasrif ke belakang. Karena untuk disamakan dengan fi'il rubai mujarrad secara tasrif. Bukan karena ada faidah. Semisal sekarang dahraja, dahraja ini masuk yang mana? Dahraja ini masuk yang mana? Yuk. Rubai mujarrad. Rubai mujarrad. Kenapa kok rubai mujarrad?
karena mengikuti wazan fa'lala. Syaryafa kan sama, fa'lala, syaryafa. Karena Dahroja huruf kan, asli. karena kenapa? Karena ini dahroja, ini huruf asal semuanya. Dahroja, dahroja, bukan dari haroja, bukan. Memang dahroja. Dahroja kan itu artinya, apa dahroja? Saya nggak tahu artinya. Dahroja, dahroja. Dahroja itu menggulung artinya. Jadi dahroja ini memang huruf asal semuanya. Makanya fi'il sulasi mujarrad. Karena fi'il rubai mujarrad. Fi'il yang memang asalnya terdiri dari 4 huruf tanpa ada huruf tambahan. Tanpa ada huruf tambahan itu namanya fi'il rubai mujarrad. Tapi kalau syarifa ini adalah karena disamakan dengan fi'il rubai mujarrad saja. Semisal nanti akroma, akroma ini masuk yang mana? Akroma masuk yang mana? Sama dengan fa'lala akrom. Ini akroma. Wazannya sama. Syaryafa sama. Dahraja akroma. Akroma ini masuk yang mana? Majid sulasi majid rubai Kenapa kok pilih itu? Apa karena itu yang belum ditambah disebut? nggak ditambah hamzah. Karena mendapat tambahan hamzah di depan. Karena fi'il rubai, fi'il sulasi majid rubai itu wazannya cuma ada 3. Akroma, af'ala, kemudian fa'ala ya. Fa'ala berarti karroma. Kalau karroma berarti mengikuti wazan fa'ala. Kemudian ada fa'ala berarti uddoroba. Semuanya terdiri dari 4 huruf. Nah, kalau yang 3 ini akrama, karroma, doroba, fi'il sulasi mazid rubai. Karena ini 4 huruf, semua pertama dapat tambahan hamzah, yang ini mendapat tambahan tasdid, kalau yang ini mendapat tambahan alif. Ini mendapat tambahan karena ada faidah yang sebagaimana kita sudah pelajari pertemuan-pertemuan yang kemarin itu. Sama-sama 4 huruf, tapi kita harus bisa membedakan mana rubai mujarrad, mana rubai mulhaq, mana fi'il thulathi mazid rubai. Yang bingung? Masih bingung? Aman? Berarti kalau pengen tahu kata asal yang mulhaq itu harus ke kamus ya Ustaz. Kamus. Memang kalau kita belajar nahu, belajar surah, belajar kitab, ya memang harus sedia kamus ya. Kalau bingung-bingung tinggal lihat kamus. Bingung, kecuali memang sudah tahu. Tapi kalau bingung ya lihat ke kamus. Kalau bingung. Tapi kalau menentukan fi'il sulasi mujarrad gampang. Tinggal hafalin saja wazannya ada 3 itu. Kalau sudah mengikuti wazan yang 3 berarti itu fi'il rubai mujarrad gitu. Nah, fi'il rubai, fi'il sulasi masih rubai. وما قبيل اقصره أبدا من الذي على سلاسة عدا فيما عدا ما جاء من تفعل كالتي من تفعل أو تفعلل.
huruf sebelum akhir dari fi'il mudhari' mabni ma'lum selain sulasi mujarrad berarti khumasi, rubai, khumasi ya, dan sudah berarti pokok selain yang sulasi sudah. Itu harus dibaca kasrah kecuali fi'il yang ikut wazan tafa'ala dengan tafa'ala dan tafa'lala. Maka huruf akhirnya sebelum akhirnya dibaca fathah. Ini hanya sekedar ketentuan-ketentuan ya. Jadi selain dari fi'il sulasi mujarrad ini kan semuanya fi'il sulasi mujarrad sampai ke sini ini adalah fi'il sulasi mujarrad. Maka selain fi'il sulasi mujarrad mulai dari rubai, khumasi dan sudasi, maka ini fokus di fi'il mudhari ya. Kita akan bahas fi'il mudhari sekarang. Maka huruf sebelum akhir berarti ain ida yahsibu huruf sebelum akhir maka itu harus dibaca kasrah. Huruf sebelum akhirnya berarti yaf'ilu yahsibu. Sebelum akhirnya yudahriju. Berarti ro ya sebelum akhir. Yutarjimu jim sebelum akhir. Maka sebelum dari fi'il rubai, pokok rubai, khumasi dan sudasi baik rubai mujarrad, rubai mulhaq, rubai fi'il thulathi mazid rubai. Maka huruf sebelum akhir nanti dibaca kasrah. Kecuali ada 3 wazan yang harus dibaca fathah. Wazan tafa'ala, tafa'ala, tafa'lala. Ada 3 wazan yang harus dibaca fathah itu. Wazan tafa'ala. Apa saja? Itu tafa'ala, tafa'ala, tafa'lala. Tinggal cari wazannya ke bawah. Yang mana kalau mengikuti wazan itu berarti huruf sebelum akhir tafa'ala itu dibaca fathah ini. Taba'ada, tawa'ada kan seperti itu. Jadi tinggal dicocokkan saja kepada yang ada di kitab Amsilatut Tasrifiyah. Oke. Wa in bi majhulin fa dhammuha lazim ka fathi sabiqil ladzi bihi khutim. Nah, ini bedanya ya. Kalau fi'il mudhari majhulnya kalau kemarin kan fi'il madi. Kalau fi'il madi kan dumma awwaluhu wa qusira ma qabla akhirih. Dumma awwaluhu wa qusira ma qabla akhirih. Dumma awwaluhu wa qusira ma qabla akhirih. Tapi kalau fi'il mudhari cara membuat majhulnya berarti dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Dibaca dhamma awalnya, dibaca fathah sebelum akhir. Dibaca dhamma awalnya. Maka kalau syaryafa yusyaryifu, maka fi'il mudhari majhulnya maka dibaca Yusyarrafu. yusyar Rafu. yusyaryafu. Syaryafa Yusyarrafu. yusyaryifu kan gitu. Tetap tidak berubah. Yusyaryifu. Berarti yusyaryafu. Yafu. Dahraja yudahriju. Berarti kalau dimajhulkan Yudahraju. yudahraju. Akrama yukrimu. Yukrimu kalau dimajhulkan menjadi Yukramu. karrama yukarrimu. Kalau dimajhulkan menjadi Karuma. karol yang fi'il mudhari. Kita fokus di fi'il mudhari. Yukarama. Karrama yukarrimu. Yukarrimu kalau dimajhulkan maka menjadi Yukaramu. Karramu. doroba yudoribu. Yudoribu kalau dimajhulkan maka menjadi Yudorabu. yudorobu. Maknanya gimana? Kalau dimajhulkan nanti bermakna di. Misal yadribu memukul, yudrobu dipukul. Yukrimu memuliakan, yukromu dimuliakan. Yansuru menolong, yunsoru ditolong. Yaf'alu yang mengerjakan, yuf'alu yang dilakukan, yang dikerjakan.
Yaqra'u membaca, yuqra'u dibaca. Jadi pemaknaannya seperti itu. Pemaknaan dari mabni, ma'lum, dan majhul. Ya, tinggal mudah, gampang seperti itu. Tinggal ikuti aturannya dumma awaluhu. Kalau fi'il madi, dumma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirihi. Dibaca dhamma awalnya, dibaca kasro sebelum akhir. Doroba, duriba. Nasoro, nusiro. Kalau fi'il mudhari maka aturannya untuk menjadikan majhul dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Dibaca dhamma awalnya dan dibaca fathah huruf sebelum akhirnya. Yansuru yunsaru, yadribu yudrabu, yaj'alu yuj'alu, yajlisu yujlasu. Itu. Yukrimu yukramu. Tinggal seperti itu saja. Cara membuat fi'il madi atau fi'il mudhari ke majhul. Lanjut. Wa akhirun lahu bi muqtadal amal min raf'in aw nasbin kada jismun. Nah, berarti ini sekarang sudah i'rab dari fi'il mudhari. Akhir dari huruf mudhari'ah di i'rabi menurut kebutuhan amil yang masuk pada fi'il tersebut. Wajib rofa ketika sepi dari amil nawasib dan jazm. Bila kemasukan amil jazm dan maka bisa kemasukan al jazm maka harus jazm. Kalau kemasukan amil nasab maka juga harus nasab. Fi'il mudhari itu yusyarifu, ini fi'il mudhari ya, kita contohkan yatrimu. Fi'il mudhari yadribu, ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu di i'rab rofa, pasti di i'rab rofa, berarti yadribu rofa. Kapan di i'rab rofa? Ketika tidak dikemasukan amil nasab dan amil jazm. Nanti amil nasab dan amil jazm kita fokusnya di nahu, di materi nahu. Nanti kita akan bahas di situ. Kita akan ulang lagi di situ. Yadribu itu fi'il mudhari selamanya di i'rab rafa. Fi'il mudhari itu di i'rab rafa selama tidak kemasukan amil nasab atau amil jazm. Kalau kemasukan amil nasab maka sesuai amilnya. Maka dibaca ayat riba. Nanti amil-amil nasab apa saja, nanti dan amil jazm itu apa saja, nanti pembahasannya di ketika masuk materi nahu. Ayat riba. Kalau kemasukan amil jazm maka menjadi lam yadrib. Jazm harus masuk disebutkan. Yadribu dari i'rabnya fi'il mudhari, i'rab dhamma ketika sepi dari amil nasab dan amil jazm, nanti di i'rab fathah ketika kemasukan amil nasab, kemudian di i'rab jazm ketika kemasukan amil jazm. Amrun wa nahyun in bihi laman tasil aula wa sakkin iyasihha kal tamil. Fi'il mudhari yang dimasuki lam amar itu disebut amar gaib. Fi'il mudhari yang kemasukan dengan lam amar itu dimaksudkan dengan amar gaib. Nanti ada di sini ada fi'il mudhari yang kemasukan lam amar. Berarti itu dikatakan dengan amar gaib. Mana tasrifan yang fi'il mudhari kemasukan lam amar? Lah ini. Ini nah ini.
Ini fi'il mudhari' kemasukan lam amar. Ini dikatakan dengan amar ghaib. Nah, ini fi'il mudhari' kemasukan lam amar. Ini tasrifannya. Jika kemasukan lanahi maka disebut fi'il nahi. Tapi kalau lanahi dikatakan maka fi'il nahi. Makanya lanahi itu kan larangan. La ta'kul. La ta'kul. Ada kalanya lanahi, ada kalanya lanafi. Misal adalah la ta'kul. Tadi contohnya la ta'kul. La ta'kul hukumnya. Kalau di atas lava, La amar. kalau la di sini la apa? La nahi, Ustaz. Lanahi. Kenapa kok antum tahu itu adalah lanahi? Karena ada apa ya, larangan. Begini. Karena larangan ya, karena ada larangan. Karena ada larangan. Kalau yang di bawah inilah apa? Lanahi juga pasti ya. Lanahi itu selain bermakna larangan, lanahi itu nanti mengamal. Lanahi itu nanti menjazmkan, menjazmkan fi'il mudhari'. Makanya la ta'kul, mensukunkan, menjazmkan. Kalau yang di bawah lah apa? Kalau di bawah itulah, Sama bukan, Ustaz? kalau di bawah itu lanafi. La nafi. Lanafi kalau di bawah. Lanafi itu tidak mengamal, makanya la ya'kulu. Lanafi tidak mengamal, makanya la ya'kulu. Pemaknanya hanya tidak. Kalau lam amar itu jangan. Tuh. Jadi kalau la nafi bermakna jangan dan itu tidak mengamal la ya'kulu. Tapi kalau nahi atau makna nafi tidak ya'kulu, la ya'kulu tidak makan. La ta'kul jangan makan. Dan terakhir wa akhiru fdif'iyu al-kan nuni fi amthilatin wa nuni niswatin tafi. Keadaan fi'il mudhari ya yang kemasukan lam amar dan lam lanahi. Oh, kalau misal fi'il mudhari ini keadaan-keadaannya. Kalau lam fi'il mudhari kemasukan lam amar dan lanahi karena lam amar dan lanahi ini termasuk amil jazm ya. Amil jazm. Maka bagaimana kalau nanti berupa sahih akhir? Kalau nanti berupa sahih akhir berarti sahih akhir huruf akhirnya tidak terdiri dari huruf ilat. Jadi huruf akhirnya itu tidak terdiri dari huruf ilat, maka nanti itu eh, disukunkan, diopnikan sukun, disukunkan. Liyansur la tansur. Liyansur itu amar, lam amarnya wala tansur, la tansur itu nahinya fi'il. Nah, nanti kalau lam amar dan la nahi masuk kepada fi'il mudhari yang mu'tal akhir, maka mengamalnya itu nanti membuang huruf ilat. Liyakhsha. Liyakhsha itu ada alif yang dibuang. Wala takhsha. Wala takhsha. Wala takhsha di situ juga ada alif. Jadi tergantung keadaan fi'il mudhari'nya itu sendiri. Tapi nanti ketika fi'il mudhari'nya nanti itu berupa af'al khamsah. Ketika fi'il mudhari'nya itu berupa af'al khamsah. Af'al khamsah itu kan
yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, taf'alina. Maka nanti dengan cara membuang nunnya. Liyansuru, liyansura. Asalnya liyansuruna. La tansuruna. La, tapi ketika la tansuru. Liyansuru. Kalau masukkan la nahi, la tansuru. Asalnya tansuruna. Masukkan la nahi, la tansuru. Dengan cara membuang nun. Kemasukan lam amar, asalnya yansuruna, maka menjadi liyansuru. Sedangkan non jamak inas itu harus ditetapkan. Tapi kalau non jamak inas itu tetap ditetapkan. Nun yang menunjukkan makna perempuan. Tapi kalau nun af'alul khamsah kemasukan la nafi. Kalau ini keliru ya. Lian surna latan surna. Tapi kalau nunnya itu bukan nun af'alul khamsah, tapi nunnya adalah nun jamak inas, maka itu ditetapkan lian surna latan surna. Ini berkaitan dengan fi'il mudhari'. Saya ulang, review kembali. Fi'il mudhari' itu harus didahului oleh huruf mudhara'ah dan maknanya sudah kita ketahui. Kalau hamzah menunjukkan mutakallim wahdah, kalau nun menunjukkan mutakallim ma'al ghair, kalau ya menunjukkan mudzakkar ghaib, kalau tak menunjukkan muannas ini mudzakkar mukhatab atau muannas ghaibah. Kemudian kalau cara memajhulkan dari fi'il mudhari', kalau memajhulkan adalah dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Kalau fi'il madhi dhamma awwaluhu wa qusira ma qabla akhirih. Keadaan i'rab dari fi'il mudhari' huruf akhirnya nanti tergantung amil. Kalau sepi dari amil nasab dan amil jazm, otomatis nanti rofa yansuru. Kemasukan amil nasab maka ya harus nasab, ya ayyansura. Kemasukan jazm maka ya harus jazm, yaitu jazm membuang apa kalau sahih akhir ada dengan sukun lam yansur. Lam yansur. Kalau kemasukan amar apa namanya, kalau kemasukan lanahi atau lanafi, nanti fi'il mudhari' tergantung kondisi akhirnya. Kondisi akhirnya kalau sahih maka dengan sukun, tapi kalau mu'tal dengan huruf illat. Kalau berupa hamzah nunnya yang dibuang, kecuali nanti kalau berupa nun yang di belakang bukan nun af'al khamsah tapi nun jamak inas, maka itu ditetapkan. Oke, kita coba dulu. Ada yang masih mau ditanyakan? Cara membedakannya lam nahi sama lam nafi itu pripun Ustaz? Oke. Kalau lanahi itu larangan lagi. La ta'kul, jangan makan kamu. La tajlis, jangan duduk kamu. La tansur, jangan menolongi kamu. La tatakallam, jangan. La tatakallam, jangan berbicara kamu. Tapi kalau la nafi itu tidak. La ya'kul, tidak makan. Siapa dia? Dia tidak makan. La yajlis, dia tidak duduk. Bukan larangan, tidak gitu. Pemaknanya. Oh, gitu. Itu pemaknanya. Sehingga kalau lanahi ini mengamal, mensukunkan, disukun, la ta'kul, sukun di akhirnya. Tapi kalau lanafi tidak mengamal, la ya'kul, tidak mengamal. Oh, oke. Ada lagi?